Bapak Jenderal izin satu ini aja komentarnya, mungkin kunjungan di Atambua seperti apa? Kunjungan Atambua adalah salah satu kunjungan yang dilaksanakan oleh Sisko TNI dalam rangka kegiatan kuliah kerja dalam negeri PASIS Dikrek 53 Sisko TNI. Kunjungan ini adalah merupakan salah satu materi pelajaran yang diberikan pada para siswa Sisko TNI. Tujuannya adalah agar mereka terasah upaya-upaya untuk mengidentifikasi peluang maupun tantangan yang ada di lokasi yang mereka jadikan tujuan kegiatan KKDN ini. Kemudian mereka harus bisa menganalisa secara strategis kondisi nyata di daerah yang dituju. Kemudian mereka akan memberikan suatu masukan strategis tentang pemberdayaan wilayah terkait dengan hal yang diidentifikasi maupun dianalisa, dan terakhir nanti mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dari apa yang mereka telah laksanakan. Nah, kegiatan ini temanya adalah penguatan ketahanan wilayah pertahanan perbatasan ya, sebagai beranda depan NKRI dengan upaya kolaborasi pentahelix untuk mewujudkan ketahanan pangan, kestabilan keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu program nasional. Ini adalah yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan PASIS Sisko TNI dalam KKDN, kuliah kerja dalam negeri. Dan ini mereka terdiri dari siswa dari darat, laut, udara, polisi, dan mancanegara. Kebetulan yang berada di NTT ini ada 102 perwira siswa. Mereka nanti akan tersebar untuk mendapatkan data, mulai dari ke Polda, kemudian ke dari pemerintah daerah, dan segala di tempat-tempat sesuai dengan tujuan yang mereka sudah siapkan, dan salah satunya ke perbatasan ini. Nah, di perbatasan ini kebetulan tidak semuanya bisa datang, kita hanya perwakilan dari PASIS dari darat, laut, udara, dan polisi. PASIS dari mancanegara yang hadir di NTT adalah dari India, Malaysia, dan dari Singapura. Mereka ikut serta dalam kegiatan di KKDN di Sisko TNI yang ada di NTT. Kenapa Mako Satgas jadi pilihan, Komandan? Kenapa? Kenapa Mako Satgas jadi pilihan gitu? Karena salah satu satgas yang strategis, ya, kita lihat merupakan beranda depan NKRI yang tentunya mungkin dinamika di dalam pelaksanaan penugasan cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan kita. Dan juga satgas ini kita nilai cukup berhasil dalam memberikan suatu upaya dalam pelaksanaan tugas maupun di luar penugasan lainnya yang artinya tugas membantu pemerintah daerah. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh dan Satgas, bagaimana upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan mereka memberikan pendampingan pada para petani maupun di menanam jagung dan segalanya. Terus kemudian pada masyarakat, adik-adik yang mau mengikut pendidikan militer dan segalanya, tadi sudah ada gambaran-gambaran itu. Karena memang salah satu fungsi daripada TNI di dalam operasi militer selain perang, dari 16 operasi yang ada itu salah satunya adalah membantu tugas pemerintah daerah. Itulah salah satu bentuknya yang selain tugas utama yang dilaksanakan sebagai Pamtas RIRDTL, mereka juga menjalankan hal tersebut. Dan misalnya cukup bagus apa yang dilaksanakan oleh Batalion 741 dalam pelaksanaan tugasnya di Pamtas RIRDTL. Dan ini menjadikan masukan bagi kita. Nanti kira-kira peluang maupun tantangan ada seperti apa, dan inilah nanti akan kita berikan tadi mulai dari identifikasi, kemudian analisis, kemudian kita merumuskan strategi, dan terakhir membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah terutama di provinsi nanti di NTT. Pesannya seperti apa, Pak? Kenapa? Pesan untuk anggota pesan bahwa karena perbatasan ini merupakan beranda terdepan NKRI, tentunya mereka harus menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tentunya dengan tetap menjaga kearifan lokal. Karena apapun bagaimana dalam perbatasan dalam satu daerah memiliki budaya yang sama, itu memang diperlukan. Selain kita menjalankan tugas dengan sesuai dengan tugasnya, kita juga dengan kearifan lokal yang ada.
Terima kasih Pak Tetap Jenderal. semangat untuk para prajurit yang berada di depan. Terima kasih Pak.